Assalamualaikum Bang Effendi Ghazali, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bang? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, baik. Baik, kalau Salam buat semua pendengar kita. Ya. Masya Allah, salam juga dari Ustadz Husein Alatas tadi buat Bang Effendi. Ya. Bang Effendi, ini Salam. banyak komunikasi politik yang memerlukan penjelasan dari pakarnya. Nah, yang saya ingin tanyakan di sosial media itu, Bang Effendi melihat survei yang berseliweran, cukup 1.200 responden mengatakan 50,7%. Tapi saya juga sebelumnya membacakan ini potensi orang sakit jiwa di Indonesia cukup banyak, 1 dari 10 orang. Ini menjadi pembicaraan di tengah-tengah etika menjadi sebuah garis bawah ketika Pak Mahfud MD, ada staf presiden yang mengundurkan diri. Apa yang ingin bisa disampaikan buat pendengar Radio Silaturahim pagi hari ini? Silakan Bang Effendi Ghazali. Ya, sama-sama. Mungkin bentuknya lebih baik dalam diskusi juga nanti ya. Tapi secara singkat, saya mau mengatakan atau sharing beberapa hal. Pertama, lembaga-lembaga survei itu kan mereka ada persatuannya ya, namanya Persepi. Nah, tadi malam itu saya ikut sebuah diskusi di Kompas TV dari beberapa pasangan, tapi juga ada Kang EF, Saifullah Fetoh dan semua yang lain lah. Nah, antara lain beberapa kali nama saya disebut karena menyatakan sesuatu di media sosial tentang lembaga survei itu. Tetapi yang saya ketahui ternyata mereka menyatakan bahwa dalam organisasi itu sudah ada kurang lebih 3 atau 4 kesepakatan yang harusnya dijalankan oleh lembaga survei itu. Yang pertama adalah tadi sudah banyak dibahas ya tentang metodologi. Apa yang ketepatan metodologi itu harus diumumkan. Lalu yang kedua disebutkan juga siapa yang bekerja sama atau siapa yang bayar. Itu sesuatu yang harus disebutkan. Nggak pernah menurut itu mereka gitu ya. Ya, makanya menurut dalam salah satu contoh itu disebutkan oleh EF bahwa dia pernah bekerja sama dengan PKB dan kemudian mengumumkan hasil surveinya dengan menyatakan, oh kami sedang bekerja sama dengan PKB, lalu ini hasil surveinya begitu. Nah, yang ketiga juga bahkan raw material datanya kalau diminta oleh publik sejauh yang dipublikasikan ya, itu harusnya bisa diberikan. Tapi pelan-pelan, saya mau satu demi satu mengatakan gini. Ketika saya kuliah dulu ya, saya kuliah di Cornell University di New York itu, para guru saya mengatakan lembaga survei itu kurang lebih ada 4 macam di dunia, atau paling tidak, dan kalau belajar ini mula-mula kan mereka ini dalam tanda petik mengadopsi sistem komunikasi politik di Amerika. Nah, lembaga survei yang pertama itu adalah lembaga survei yang namanya lembaga survei publik. Salah satu contoh yang terkenal itu Pew Research Center. Gampang, bisa dibuka di website www.pewresearchcenter.org. Pew itu PEW ya, bahasa Indonesianya nih. Bukan PEW. Nah, dia ini dibayar oleh publik dalam bentuk sumbangan-sumbangan, barangkali sudah berabad-abad kali ya, disebut endowment. Jadi dia memang disebar terus oleh publik dan dia selalu menyampaikan hasil surveinya itu secara gratis, terbuka. Dan publik tahu bahwa dia mendapatkan dana surveinya itu dari tradisi membuat survei yang dianggap akurat dan kemudian orang terus menyumbang. Nah, ini yang sebetulnya saya rindukan di Indonesia. Jadi supaya ada orang-orang baik itu mengumpulkan dana dalam sebuah yayasan tertentu, lalu ya kita sumbang sama-sama dan lembaga itu bisa mengumumkan hasil surveinya secara independen karena biaya memang ditanggung oleh misalnya orang-orang baik yang mau berkontribusi bersama untuk komunikasi politik yang jernih. Lalu yang kedua, ada lembaga survei, ini disebut lembaga survei full komersial. Jadi misalnya Rasmussen, dia itu seperti toko serba ada untuk survei yang tidak bisa juga diintervensi. Dia bikin semua survei apapun, lalu kita cuma tinggal beli, baik per item atau mau langganan sebulan atau mau langganan setahun misalnya gitu. Rasmussen namanya. Ini juga
internasional, tapi dia pembiayaannya dia sendiri, full sendiri gitu. Nah, yang ketiga adalah lembaga survei yang sedang bekerja untuk calon presiden tertentu, partai politik tertentu gitu. Dan di Amerika itu mereka menyebutkan biasa. Kami sedang bekerja nih sebagai konsultan buat Hillary Clinton misalnya. Dan ini atau untuk Trump gitu. Sehingga orang tahu, oh dia memang sedang bekerja. Ada kemungkinan dia menggiring opini loh, karena dia sedang bekerja. Tapi kemudian orang juga melihat bahwa track record dia gitu. Misalnya ada nama-nama tertentu yang sudah beberapa kali memenangkan calon presiden tertentu gitu. Dan hasil survei mereka itu dianggap akurat gitu. Jadi bukan aib menyebutkan sedang bekerja buat calon presiden apa. Enggak masalah. Toh yang dilihat adalah latar belakang, track record, rekam jejak. Nah, yang keempat, ada juga lembaga survei yang kerjasama dari media dengan kampus misalnya ya. Kalau di Amerika yang terkenal itu yang sangat kuat itu adalah University of Southern California yang punya Annenberg School of Communication bersama dengan media LA Times, Los Angeles Times misalnya. Kalau di sini kan ada Litbang Kompas, kemudian ada juga Tempo TV One pernah juga bekerja sama dengan universitas gitu. Tapi lepas dari itu semua, yang mau saya katakan, di Indonesia ini kan sudah ada kesepakatan di organisasi mereka, di asosiasi mereka lah tepatnya, untuk mengumumkan sedang kerjasama dengan siapa gitu. Nah, tidak bisa dibalik untuk mengatakan yang penting kan hasil kami akurat. Kami sudah terbiasa 15-20 tahun melakukan survei yang akurat. Kenapa dulu ditanya tidak ditanya, sekarang ditanya? Kalau saya selalu nanya dari dulu sampai sekarang selalu menanyakan. Enggak pernah menanyakan ya. Saya sendiri bersama dengan teman-teman kami namanya Salemba School itu mengadakan survei-survei juga, tetapi tidak untuk diumumkan oleh publik. Nah, beberapa kali tidak diumumkan untuk publik gitu. Beberapa kali saya juga menyebutkan kami itu sedang melakukan riset dan survei, karena survei umumnya kuantitatif. Kami pernah melakukan 1 kali, dan kemudian riset kualitatif. Kualitatif ini lebih pada mengetahui cara-cara orang menghadapi pemilu gitu ya, terutama juga berkaitan dengan survei. Dan kami sebutkan kami itu dibayar oleh pengusaha namanya Kiki, Andy, Dedi, dan Fam, tetapi mereka tidak meminta, kami bersepakat untuk tidak boleh mempublikasikan. Namun demikian, kami jadi tahu kan mana yang bohong gitu loh, mana yang berteriak, karena kami juga melakukan survei dan riset gitu. Jadi kami nggak bisa diam saja kalau untuk melihat mana yang bohong, mana yang dan kami juga nggak bisa diam karena kami tahu di lapangan memang ada juga para responden atau para subjek kalau kualitatif ya, kami bedakan. Nah, mereka menyatakan hal-hal seperti ini. Kami bosan sebetulnya loh Bang, didatangi oleh berbagai lembaga survei gitu. Nah, kemudian di beberapa daerah ada juga yang mengatakan, Bang, kami tahu ini siapa yang bayar mereka, kami tipu aja mereka katanya. Ada juga. jadi maksudnya secara kualitatif sabunya mereka gitu ya. Iya dong, mereka memberikan perlawanan dalam bentuk itu. Jadi bisa berbeda dan kita. Nah, sekarang saya mau masuk ke metodologis. Jadi yang pertama tadi Abangda, Bang, dan seluruh pendengar kita harus sepakat bahwa siapa yang bayar, siapa yang bekerja sama, bahasa halusnya itu punya kewajiban etika. Nah, ini soal etika nih kita masuk. Iya, masuk etika. Ini barang yang lagi didengung-dengungkan sampai Gajah Mada pun bikin konferensi pers kemarin. Iya, nanti kita akan sampai ke situ. Terima kasih kepada para guardian, kita sebut ya, pengawal bulan sumur atau harusnya seluruh kampus di Indonesia. Nah, dalam terjemahan yang paling kecil survei itu dia harus mengucapkan siapa yang bekerja sama atau siapa yang bayar gitu. Tentu saja rekam jejak mereka akan membantu mereka untuk membuat orang percaya walaupun dia bekerja sama dengan pihak lain gitu. Namun kan tidak sedikit juga yang bekerja sama dengan pihak lain lalu keliru kan. Di DKI pernah keliru, di Jawa Tengah keliru, di Jawa Barat pernah keliru kan. Pilkada Jawa Barat itu ada yang bilang dulu pilkada di Jawa Tengah misalnya ada yang bilang itu Sudirman Said tidak cuma dapat 12% katanya. Ternyata. Itu sudah seminggu
41% 41, ternyata kan. betul. Melesetnya 29% itu jauh sekali gitu. Betul. Nah, kemudian bagus, kita sekarang mulai bertanya tentang metodologi. Namun hati-hati, ada satu hal nih. Saya tadi mau bilang, kita tidak boleh melihat survei yang kuantitatif ini, itu tidak boleh kita bilang karena dia 1.200 responden, maka kita meragukan dia. Nggak boleh. Nggak boleh. Ya, jadi gini pelan-pelan. Ini ilmu nih, ini ilmu. Ini ilmu sama-sama ya, penting kita jaga. Yang 1.200 maupun yang 100.000 respondennya, mungkin 1.200 ini lebih bagus kalau penarikan sampelnya, jadi penarikan orang-orang yang mau dijadikan sebagai responden itu lebih, itu kita sebut lebih disebut lebih valid ya. Jadi validitas dan reliabilitasnya tinggi. Validitas itu dia melakukan secara metodologis benar dan teruji dengan alat ukur yang baik gitu. Nah, kalau 100.000 pun, tapi kalau validitas dan reliabilitasnya rendah, dia malah lebih parah, bisa lebih kacau gitu. Jadi 1.200 tidak masalah. Yang kalau jumlah respondennya makin kecil, akibatnya cuma nanti gampang kita tinggal lihat di sudah standar itu, margin of error-nya yang menjadi lebih tinggi. Jadi batas kesalahannya gitu. Pada misalnya tingkat kepercayaan 95%. Kalau 1.200 itu rata-rata plus minus margin of error-nya 2,9. Jadi kalau dia bilang misalnya seorang capres itu pasangan capres elektabilitasnya 40%, maka dengan jumlah responden 1.200 dan tingkat kesalahan margin of error 2,9%, berarti sebetulnya rentangnya antara ke atas 42,9 ke bawah, karena 40% tambah 2,9 ke bawah bisa juga 40 kurang 2,9. Jadi sekitar itu 37,1. Jadi sebetulnya hasilnya itu berada antara 37,1 sampai 42,9% dengan responden yang 1.200. Kalau respondennya itu lebih besar, maka margin of error-nya lebih kecil. Nah, sekarang kita balik. Yang menarik itu adalah lembaga-lembaga survei yang ada juga berasal dari asosiasi lembaga survei ini. Kan ada berapa di Indonesia, kalau nggak salah saya 2 atau 3 gitu. Ternyata mereka memberikan hasil yang berbeda-beda. Yang paling menyolok dan selalu saya kutip itu Litbang Kompas mengatakan pemilih bimbang 28,7% kan? Besar ya, betul ya. Tetapi ada lembaga lain yang bilang pemilih bimbang itu cuma di bawah 10%. Nah, saya tuh bingung. Kalau metodologinya sama-sama ilmiah, kenapa yang satu 28,7? Ya, yang satu itu di bawah 10% yang pemilih bimbang. Malah begini yang lebih lucu, ada salah satu teman lah itu yang sering muncul di bersama saya, pernah membawa beberapa lembaga survei untuk menyatakan bahwa ini sebetulnya sudah ada tren kuat menuju satu putaran katanya. Dengan membawa survei dia 34, punya dia sendiri nih 34,3%. Tapi dia membawa beberapa survei yang paling atas itu 48% atau 47%. Lalu ini menarik. Nah, ini nanti sudah bisa masuk ke bagian yang kedua nih, yang soal gangguan jiwa itu. Saya mulai menanyakan gini, ini survei Anda berapa persen? 34%. Survei yang Anda bawa tadi banyak itu, yang paling atas berapa persen? 47%. Nah, saya tanya, itu kan dengan margin of error-nya menjadi berbeda sekali. Kalau Anda 34%, tambah 2,9, 36,9. Yang satu lagi 47, kalau tambah 2,9 berarti 49,9. Bedanya itu kan ada dari 36,9 sampai 49,9. Ada 13% bedanya. Saya tanya dia, yang Anda percaya yang mana? Nah, Anda mau percaya yang mana? Kan ini serba salah dia. Kalau dia jawab misalnya yang dia percaya hasil yang tinggi, maka bubarkan lembaga dia kan? Iyalah, kredibilitasnya. Kalau dia percaya hasil yang tinggi.
Kalau dia bilang dia percaya hasil yang tinggi, bubarkan lembaga Anda. Kan lembaga Anda baru dapat 34. Betul. Kok Tapi kalau dia bilang dia percaya lembaganya dia, jangan bawa-bawa yang 47 lain dong. dong. Iya. Iya. Anda survei sendiri, ketemunya 34. Kenapa Anda bawa-bawa orang punya yang 47? 47. Betul. Menunjukkan tren katanya. Tapi ini kan untuk menunjukkan tren bahwa ini bisa menuju putaran. Saya bilang, dia enggak. Bisa. Jadi kan metode ilmiah, Anda itu dengan jiwa yang lagi sehat, itu percaya yang mana gitu? Percaya yang punya Anda sendiri atau percaya punya orang yang 47%? Kalau Anda percaya pada Anda sendiri yang 34%, ya sudah, kita pegang yang Anda punya dulu. Mungkin saja orang lain salah melakukan metodologinya secara benar, kurang lebih begitu. Nggak bisa Anda itu kalau ujian Anda nggak lulus jadinya gitu, karena Anda pakai data lain melakukan survei 34 tetapi mempercayai orang lain yang 47. Yang harusnya Anda lakukan untuk kesehatan jiwa Anda, menanyakan, orang kok bisa 47 ya? Sementara saya 34. Apakah ini metodologinya keliru misalnya, atau bayarannya beda? Kan itu juga nggak tahu kita. Kurang lebih seperti itu. Apa enggak? Jadi yang agak perlu kita betulkan adalah jangan kita melihat 1.200 atau bahkan 100.000. Tetapi hanya pada plus minus margin of error-nya. Namun betul sekali, di luar semua itu, Anda harus nyebutkan lagi kerjasama dengan siapa. Itu etika. Tiap 2 minggu bayar sendiri untuk lalu diumumkan, kan besar itu. Kalau misalnya tatap muka 700-an bisa, antara 400 sampai 700 juta. Tatap muka ya, 200 responden, dan itu dilakukan hati-hati, ada kontrolnya, QC-nya dan lain-lain, sekitar 400-an. Ada juga sistem sekarang juga dengan telepon, cuma kan tentu dia akan punya kelemahan. Beberapa orang yang tidak punya telepon, walaupun diklaim bahwa penggunaan telepon di Indonesia sudah 80% lebih, misalnya gitu ya. Tapi pada bagian tertentu yang kami secara kualitatif itu sangat senang dan kuat sekarang, yaitu kami tahu bahwa tidak semua responden itu, tidak semua bagian dari pemilih kita itu jujur menjawab survei gitu. Karena kami kualitatif, jadi kami nggak nanyakan kan. Kadang-kadang kami tidak harus menanyakan siapa yang Anda pilih, enggak. Karena kualitatif itu ingin menanyakan antara lain hal-hal seputar bagaimana pandangan mereka terhadap pemilu itu berintegritas atau tidak. Kemudian juga perilaku mereka, mau nggak menjawab lembaga survei. Mereka ada yang bilang kami bohongi loh Pak. Karena kami ntar tahu bener, siapa yang bansosnya nggak turun lagi katanya gitu. Satu kan yang ditemukan. Tapi artinya ada temuan itu. Nah, lepas dari itu, nanti mungkin di sekitar tanggal 10, kalau kami misalnya menemukan ada, tentunya kan terakhir kita melakukan survei itu ujungnya mungkin untuk bisa diketahui sekitar tanggal 10 lah. Nah, kalau memang mengarah ke satu putaran, ya mungkin ada juga semacam kewajiban moral untuk tidak marah-marah terhadap mereka yang mengatakan satu putaran. Tapi kalau kita lihat memang tidak mengarah ke situ, ya kita tetap harus konsisten dan bilang, dari mana? Belum kelihatan kok hilalnya, bisa satu putaran gitu. Dengan ringan hati, dengan senyum kita menyampaikannya. Siap. Itu ya. Nah, lanjut ini masalah etika tadi. Ini makin hangat ini 13 hari menjelang hari hanya. Apa yang komunikasi politik apa yang sedang dilakukan oleh Mahfud MD misalnya calon wakil presiden ini dan juga beberapa staf dari kepresidenan? Apakah ini ada exit point-nya atau apa yang terjadi? Dan juga komitmen dari para petinggi atau aktivitas akademika Gajah Mada itu kok sampai mementingkan untuk membuat sebuah konferensi pers itu, gimana? Ada 3 bagian ya. Bagian yang pertama, ternyata kita sekarang makin menyadari bahwa komunikasi politik itu dan adalah bidang ilmu yang sangat erat sekali dengan etika. Itu dia. Jadi orang tidak bisa itu marah-marah pada orang lain tanpa itu menyadari bahwa kita semua terikat pada etika, dan ini tidak bisa dijadikan sebagai bahan lelucon gitu. Etika ini
terutama karena sekali lagi tadi kita sudah lihat survei aja ada etikanya, harus ngasih tahu siapa yang bayar, gitu. Betul. Ya kan? Dan bukan aib untuk menyampaikan itu salah satu. Nah, beberapa hal lain yang juga menarik adalah kan saya sudah berkali-kali juga di beberapa televisi mengatakan kita harus dengan jernih supaya nggak jatuh lagi pada persoalan gangguan jiwa ini ya. Kan kita kan tahu bahwa adalah sekarang satu koalisi untuk suatu kepresidenan. Tapi kita nggak bisa mengatakan pelan-pelan ya Bang Daya dan semua pendengar kita nggak bisa mengatakan bahwa koalisi ini Anda harus mendukung presiden ini sampai 20 Oktober 2024. Itu nggak bisa menurut saya. Karena apa? Karena pemilunya 14 Februari 2024. Gitu. Loh bagaimana caranya? Anda koalisi sampai 20 Oktober 2024, padahal pemilunya 14 Februari 2024 itu kesehatan jiwanya bagaimana itu? Nah, apalagi pendaftaran calon presiden itu kan pada waktu itu 19 sampai 25 Oktober 2023. Ya kan? Jadi menurut saya logika paling sederhana, orang itu boleh saja berbeda pendapat dan kemudian menyatakan kami tidak bersama-sama dengan Bapak Presiden lagi karena kami memiliki para calon presiden dengan aneka slogan tertentu, percepatan, perubahan dan lain-lain. Dan itu kami daftarkan pada 19 dan 25 Oktober secara resmi ke KPU. Bahkan mungkin 1 bulan sebelumnya atau 2 bulan sebelumnya juga bisa. Walaupun agak aneh juga loh kalau 1 tahun sebelumnya Anda menyatakannya gitu. Pendaftarannya 19 sampai 25 Oktober 2023. Anda mengatakan bulan Agustus tahun 2022. Padahal Anda masih dalam koalisi, itu kan aneh juga gitu. Betul. Iya. Sama-sama lucu. Tapi saya mengambil tanggal yang normal saja, yaitu bahwa mungkin 1 bulan sebelum pendaftaran calon presiden, yaitu yang 19 sampai 25 Oktober, itu Anda harusnya sudah boleh menyatakan kita nggak bersama-sama lagi dalam koalisi karena kami sudah punya pasangan calon presiden dan calon wakil presiden baru yang boleh saja ada tentu salah satunya bisa mengatakan kami akan melanjutkan Pak Jokowi, nggak apa-apa juga berarti Anda tetap di dalam kabinet gitu ya. Tapi kalau Anda bilang perubahan ya atau kami perbaikan dengan perubahan dan percepatan, nah maka Anda lebih baik klaim kita tidak bersama-sama loh. Ya kan karena nanti kita kan dengan begitu kita jadi lancar berkomunikasinya. Itu jadi enak kan? Betul. Nggak mungkin kita melakukan kritik tentang sesuatu misalnya. Nah, Prof Mahfud itu kan ada bebannya di situ. Kalau ada calon presidennya Bapak Ganjar Pranowo mengatakan nilai penegakan hukum di Indonesia itu 5 dari skala 1 sampai 10. Lah Menteri Koordinatornya kan Pak Mahfud MD. Di situ sulitnya gitu. Hampir sama juga dengan kemudian ada Jaleswari namanya, Dr. Jaleswari yang deputi dari kantor staf presiden yang mengatakan mengundurkan diri dengan alasan tidak ingin menjadi beban bagi Pak Joko Widodo karena pilihan politiknya berbeda. Agak terlambat menurut saya. Karena kan dia sudah masuk dalam timnya Pak Ganjar Pranowo sejak lama. Nah, tapi sebetulnya ini semua menjadi makin menarik dan kadang-kadang kita juga yang mengamati bisa terkena gangguan jiwa nih. Gangguan jiwa dalam beberapa tingkatan gitu ya. Karena ada perubahan pada tanggal 16 Oktober itu. Hasil dari Mahkamah Konstitusi itu. Coba Bapak dan Ibu yang sedang mendengar membayangkan orang yang mungkin sudah pernah ancar-ancar dalam posisi berbeda, jangan-jangan dia sudah masuk ke dalam satu tim sukses karena dia yakin Pak Jokowi akan ke situ gitu. Tiba-tiba ternyata anaknya maju sendiri. Ya kan dia jadi merasa dalam mungkin kena jebakan Batman lah gitu ya. Saya sudah masuk di sini karena saya yakin Pak Jokowi sudah menyatakan kepada Ganjar. Kan kalimatnya jelas betul waktu itu saya menyatakan itu kalimat yang paling tepat gitu, yang paling kuat. Putih banyak kerja gitu. Nah, bukan cuma itu yang di hari bersama-sama dengan PDIP itu Pak Ganjar nanti sesudah dilantik
besoknya langsung masuk ke program kedaulatan pangan gitu. Nah, Kan itu kan artinya dilantik sebagai calon presiden kan, bukan betul. sebagai menteri pertanian. Betul. Karena Hmm. disebutkan sebagai calon presiden gitu. Hmm. Kecuali dikatakan tadi saya berbicara dengan calon menteri pertanian, nah itu lain lagi ceritanya. Tapi waktu itu disebut. Jadi karena itu kita berterima kasih bahwa berbagai pihak sekarang mulai menyatakan saya tidak bersama dengan Pak Presiden karena sedang bersama-sama dengan pasangan yang mengusung program yang berbeda. Tapi tentu saja kalau Prabowo Gibran mereka akan bersama dengan Presiden dong. Karena dan semua menteri-menterinya itu kalau ada di dalam koalisi silahkan gitu. Tapi ketika mulai nembak-nembak kebijakan Presiden yang ada sekarang, nah itu sementara Anda masih ada di dalam koalisi, termasuk juga untuk pasangan nomor 1 dan nomor 3 ya, itu kadang-kadang kan menjadi bingung orang gitu. Loh, nembak-nembak tentang misalnya lapangan pekerjaan kan masih ada di situ. Nah, itu. Itu yang menarik untuk paling tidak kita berpikir lebih tenang, lebih rileks, lebih jernih berdasarkan tanggal-tanggal aja. Abang kan ada tanggal-tanggalnya itu. Iya. Pendaftaran calon presiden, masa kampanye dan sampai nanti gitu. Nah, kalau orang cuma mengambil pada saat-saat terakhir ini ya tinggal berapa 16 hari, ya nggak apa-apa juga. Mungkin mereka akan mungkin kan menyatakan mundurnya bisa ada yang kemarin, bisa ada yang sudah dinyatakan sejak seminggu lalu, tapi surat pengunduran diri belum disampaikan kan, artinya belum sampai ketemu gitu. Nah, ya mungkin paling tidak orang akan mengatakan lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Iya, walaupun jalur pemikiran serunya begitu tuh mestinya. Begitu Bang. Nah, terakhir Bang Effendi Ghazali, Anda sebagai orang yang melihat peta di negeri ini, apa yang membuat pendengar radio Silaturahim ini lebih tenang menghadapi 13 hari menjelang 14 Februari, entah juga ini komunikasi apa lagi pakai milih tanggal 14 Februari ini. Nah, sebagai penutup mungkin bisa menjelaskan kepada pendengar radio Silaturahim. Kalau saya ini mau nyambung dengan pertanyaan Awangda tadi, pertanyaan Ustadz dan semua pertanyaan kita kan dalam rangka rumah berbagi nih. Betul. Kenapa para sivitas akademika di UGM itu mulai menyatakan ayo kembali kepada demokrasi yang sesungguhnya, integritas yang sesungguhnya, etika yang sesungguhnya ya, termasuk juga ditujukan kepada para pimpinan di negara ini. Maka kan kita semua ini lulus dari berbagai kampus di universitas-universitas yang cukup baik di seluruh Indonesia. Nah, ketika para guru besar dan sivitas akademika termasuk alumni dan mahasiswa itu menyampaikannya, saya sempat benar-benar itu menikmati, meresapi dengan dalam karena mereka menyanyikan lagu alma maternya. Nah, saya mau mengatakan sebagai penutup kali ini, nanti kan bisa disambung lagi silaturahim kita. Silahkan saja kita menghadapi pemilu ini sambil menghayati lagu alma mater kita masing-masing. Karena lagu itu mengingatkan kita untuk menegakkan pemilu yang berintegritas, berkualitas sekaligus memegang etika. Misalnya, kalau saya setelah mendengar teman-teman dan bahkan beberapa guru besar para senior UGM itu menyanyi sambil menyampaikan petisinya, harus didengarkan dengan lengkap itu karena ada bagian yang mereka nyanyikan. Dong itu membuat saya seperti sangat melakukan perenungan yang dalam. Karena saya mau menghadapi pemilu ini dengan lagu alma mater dari Universitas Indonesia juga yang mengatakan begini-begininya. Karena dia sudah menyanyikan, saya mau mengajak semua orang itu menyanyikan kembali lagu alma maternya, lalu di-upload, diunggah di media sosial kita masing-masing, sehingga kita bisa itu menghadapi pemilu dengan berkualitas, berintegritas, dan kemudian beretika. Seperti UI itu, misalnya kalau saya kebetulan S1-nya kan dari UI, itu lagu alma maternya mengatakan alma materku setia berjasa Universitas Indonesia, kami wargamu bertekad bersatu, kami amalkan tridharmamu dan mengabdi Tuhan dan mengabdi bangsa.
dan negara Indonesia. Iya. Artinya, ayolah kita berpemilu ini dalam konteks kita juga menjalankan ibadah kita kepada Tuhan. Itu. Ayolah kita berpemilu ini untuk bangsa, bukan buat kepentingan kelompok orang. Apalagi Ayo dong, kita kan ingin membuat negara Indonesia ini sungguh-sungguh bisa maju di dunia. Kalau begini terus caranya, survei aja kita nggak mau sebutin siapa yang bayar, kita mau menuju kemana? Betul. Ya, jadi maksud saya ini terima kasih loh kepada para sivitas akademika. Malah saya menantang universitas lain, mana suara Anda? Kita ajak untuk kembali saja kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, serta pada pemilu yang berkualitas dan pada pemilu yang berintegritas dengan etika tadi. Itu aja. Oke. Jadi mudah-mudahan ini bisa menjadi pegangan kita, karena kita berasal dari aneka kampus ya, dalam dan luar negeri, di provinsi manapun juga. Semua kampus itu mengatakan para lulusannya seyogyanya itu mengabdi Tuhan, mengabdi bangsa ya, dan untuk kemajuan negara kita. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih Bang Effendi Ghazali. Sama-sama, 30 menit sangat berarti. Kita ketemu lagi di lain kesempatan, Bang Effendi. Insyaallah. Salam hormat buat semua, salam sehat. Dan tentu ya, saya bahkan kemarin sampai di Qatar pun untuk menonton sepak bola itu, ya yang Piala Asia itu, dengan sangat yakin saya selalu masih tampil di semua televisi menyuarakan Free Palestine ya. Free Palestine. Kami di lapangan bola pun meneriakkan itu dan penting. Mereka menyambut kami bahwa itu adalah saya bahkan mengatakan begini, ini pelan-pelan dengan ini kita tutup nanti, bahwa sepak bola kita di Piala Asia sudah selesai dengan cara-cara yang sudah selesai. Ya kan, karena kita gugur di babak 16 besar. Kemudian saya mengatakan Palestina itu memang masalahnya belum selesai dengan cara-cara yang belum selesai. Bahkan keputusan Mahkamah Internasional pun itu tidak seperti tidak diakui, dan kemarin masih ada 14 warga sipil yang menjadi korban penyerangan. Saya juga menyatakan ada di media sosial kita, dengan dua itu jangan sampai yang ketiga terjadi, yaitu jangan sampai pemilu kita ini sudah selesai dengan cara-cara yang belum selesai. Paham kan? Pendengar paham tuh. Ya. Mudah-mudahan pendengar kita paham. Baik. Terima kasih Bang Effendi Ghazali. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah.